Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsila Salsabila Khairunisa dari kelas 12 bahasa. Di sini saya akan membacakan ceramah tentang mencari ilmu dan keutamaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hadratul kiram, para alim ulama yang kami taati, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Endopakis beserta Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat hidayahnya serta inayahnya sampai saat ini kita masih diberikan iman dan ihsan. Di sini saya akan menguraikan tentang menuntut ilmu dan keutamaannya. Ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena tahu alasan dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaiknya bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan, maka segala yang dikerjakannya tidak akan tahu dasar dan tujuan yang selamanya. Agar hal semacam ini tidak sampai menimpa pada diri orang, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai kewajiban menuntut ilmu sebagaimana pada sabda Nabi yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama, mengikuti pengajian-pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolah. Ada juga yang lewat pondok-pondok pesantren, dan masih banyak lagi sumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat bahwa banyak seseorang yang mempunyai ilmu harus memenuhi 6 syarat yang terkumpul dalam mahfudzat yang berbunyi, "Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bi bayani dukai wa hirsin wa sibarin wa bulqatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani." Wahai saudaraku, Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. 1. Kecerdasan. 2. Mempunyai kemauan. 3. Giat belajar. 4. Membawa bekal. 5. Petunjuk guru. 6. Panjang waktunya. Jadi bagi kita yang masih muda ini, marilah waktu kita pergunakan sebaik-baiknya mungkin, supaya kita dapat mencari ilmu pengetahuan yang tinggi, sebab orang berilmu adalah orang yang mulia. Contohnya, orang sedekah. Kalau ada orang alim datang dulu, disangka orang bodoh mengharapkan sesuatu. Tetapi kalau orang yang berilmu akan menghormati orang itu, dan orang yang berilmu itu akan banyak dimanfaatkan. Ilmu yang tidak manfaat itu ibarat ilmu yang dapat menerangi orang lain tetapi tidak dapat menerangi dirinya sendiri. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita tidak boleh merasa sombong. Oleh karena itu, ilmu yang dimiliki kita tidak harus mengamal. Oleh karena itu, ilmu yang dimiliki tapi kita harus mengamalkan pada orang lain dengan cara mengajarkan apa yang kita ketahui dengan ikhlas, serta kita memanfaatkan untuk kita sendiri, karena kalau cuma diamalkan pada orang lain tapi tidak diamalkan untuk diri sendiri, tak ubahnya seperti lampu tapi dirinya sendiri terbakar. Karena yang demikian itu suatu celah yang amat besar dan memalukan. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka cara kita untuk diamalkannya dengan cara menyembunyikan, karena ancaman Allah bagi orang yang menyembunyikan ilmu adalah neraka. Sabda Nabi, "Man su'ila an ilmi
Sabda Nabi, "Man su'ila ilmin fatakamahu jama'ahu Allahu yaumil qiyamati bil jinni minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian ia menyembunyikan, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan api neraka. Hadis rawahul Ahmad. Agar kita tidak termasuk hamba yang diancam oleh Allah, maka langkah kita yang terbaik bagi kita adalah mengamalkan ilmu yang telah didapat. Demikian uraian singkat yang kami sampaikan dengan penuh harapan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mempunyai ilmu agama kemudian mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar bahagia dunia akhirat benar-benar bisa terwujud. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalatu wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.